Sering nggak sih kita lihat berita soal Tiongkok, terus mikir, gimana sih cara kerja ekonomi mereka? Di satu sisi kelihatannya kapitalis banget, tapi di sisi lain semuanya terpusat. Rasanya kayak teka-teki yang rumit. Nah, hari ini kita akan coba susun kepingan-kepingan puzzle itu dan lihat gambaran besarnya. Coba bayangin deh, Anda pindah ke negara baru, dan setiap kali Anda bilang dari mana asal Anda, orang-orang cuma ngebahas 3 hal yang itu-itu aja. Semuanya negatif dan politis. Nah, ini persis yang dialami penulis Kei Eugene. Itu kan bukan obrolan ya, itu cuma ngasih label aja. Dan label semacam ini seringkali menutupi gambaran yang jauh lebih besar dan kompleks. Jadi pertanyaan besarnya jelas. Apa iya gambarannya cuma sebatas itu? Karena di balik semua berita utama politik, ada sebuah revolusi ekonomi dan sosial yang dahsyat banget, yang udah ngubah hidup ratusan juta orang dan, mau nggak mau, juga masa depan kita semua. Oke, mari kita mulai dengan kontradiksi utamanya. Sebuah fakta yang bikin banyak ekonom di seluruh dunia garuk-garuk kepala. Nah, ini dia inti paradoksnya. Bayangin, 80% lapangan kerja di perkotaan itu diciptakan oleh perusahaan swasta. Kedengarannya kapitalis banget kan? Tapi dalam sekejap mata, negara bisa memerintahkan seluruh kekuatan ekonomi itu buat misalnya bangun ribuan kilometer rel kereta api atau mendominasi pasar mobil listrik. Ini jelas bukan kapitalisme biasa, tapi juga bukan sosialisme textbook. Ini sesuatu yang lain, sebuah sistem hibrida yang unik. Ternyata kunci buat memecahkan teka-teki ini tuh ada di tingkat lokal, dalam sebuah konsep yang disebut ekonomi wali kota. Ini adalah mesin penggerak yang jarang kita lihat, tapi kekuatannya luar biasa. Maksudnya apa sih ini? Gampangnya gini, pemerintah pusat di Beijing itu yang menetapkan arah strategis yang besar. Misalnya, pokoknya kita harus jadi pemimpin dalam teknologi hijau. Tapi eksekusinya itu diserahkan ke para pejabat lokal, para wali kota dan gubernur yang diberi otonomi dan sumber daya buat mewujudkannya di lapangan. Tabel ini nunjukin betapa bedanya model Tiongkok. Di level makro, negara yang pegang kendali arah, tapi di level mikro, persaingan pasar dibiarkan bebas. Dan uniknya di sini, wali kota itu bukan cuma birokrat biasa. Mereka tuh lebih bertindak seperti venture capitalis. Mereka bertaruh pada perusahaan lokal yang potensial, karena kalau perusahaan itu sukses, ya mereka juga ikut sukses. Jadi, apa sih yang bikin sistem ini jalan terus? Jawabannya, insentif. Coba deh, posisikan diri Anda sebagai wali kota di sana. Karir Anda itu nggak dinilai dari pidato, tapi dari angka PDB dan pendapatan pajak. Jadi, pas ada pengusaha lokal yang sukses, Anda nggak akan lihat dia sebagai ancaman. Justru Anda lihat dia sebagai tiket promosi Anda. Anda pasti akan bantu, bukan malah ngehalangin. Ada cerita keren nih soal kacang melon Sibodo. Ini contoh yang pas banget. Pedagang kecil ini saking suksesnya sampai melanggar aturan dari era Mao. Kasusnya bahkan sampai ke telinga pemimpin tertinggi, Deng Xiaoping, yang kemudian bikin keputusan bersejarah, biarkan saja. Nah, ini tuh ngasih sinyal yang jelas banget ke seluruh negeri. Energi wirausaha dari bawah itu begitu kuat, sampai pemerintah pusat pun harus ikut menyesuaikan aturannya. Nah, kalau tadi kita bahas ekonomi wali kota sebagai mesin dari sisi pemerintah, ada satu mesin lagi yang nggak kalah kuatnya dari sisi masyarakat. Sebuah mesin yang lahir dari salah satu eksperimen sosial paling radikal dalam sejarah, generasi anak tunggal. Kutipan ini bener-bener nangkap esensinya. Kalau sebuah keluarga cuma punya satu anak, ya semua sumber daya, harapan, dan investasi tumpah ruah ke anak itu. Mereka inilah yang disebut kaisar dan permaisuri kecil, yang secara fundamental mengubah cara keluarga di Tiongkok, berinvestasi dalam pendidikan, dan juga pola konsumsi mereka. Terus dampaknya segede apa? Coba lihat angka ini, 140 miliar dolar. Itu bukan PDB negara kecil loh, itu adalah angka penjualan cuma dalam satu hari. Tepatnya di Singles Day 2021. Sebuah festival belanja yang diciptakan oleh generasi ini yang nilainya sekarang jauh melampaui gabungan Black Friday dan Cyber Monday. Kebayangkan kekuatan konsumsi mereka? Oke, angka yang satu ini mungkin yang paling bakal menantang asumsi kita. Di Barat, kita sering mikir kalau negara yang penuh kontrol itu artinya rakyatnya nggak puas. Tapi data dari World Value Survey nunjukin 95% warga Tiongkok itu percaya sama pemerintahnya. Coba bandingin sama di AS, cuma 33%. Ini nunjukin bahwa bagi banyak orang di sana, kontrak sosialnya itu beda. Stabilitas dan kemakmuran adalah imbalan yang sepadan.
Jadi kalau kita gabungin dua kekuatan raksasa ini, ekonomi wali kota yang efisien dan tuntutan dari generasi baru yang makmur, apa yang terjadi? Ya, sebuah pergeseran fundamental. Tiongkok sedang meninggalkan pedoman lamanya dan beralih ke yang baru. Yuk kita bandingin. Dulu, Tiongkok itu ibarat lari maraton tapi pakai kecepatan sprint. Gaspol ngejar PDB, nggak peduli sama biaya lingkungan atau sosial. Sekarang, fokusnya geser. Kualitas hidup, lingkungan yang lebih bersih, dan kemakmuran bersama jadi prioritas. Tujuannya bukan lagi cuma dibuat di Tiongkok, tapi diciptakan di Tiongkok. Ini pertanyaan penting. Karena narasi umum di Barat adalah bahwa teknologi Tiongkok itu cuma peniru atau copycat. Tapi apa itu masih relevan hari ini? Narasi peniru itu sebenarnya udah ketinggalan zaman. Tiongkok mungkin jarang melakukan inovasi 0 ke 1, menciptakan sesuatu dari ketiadaan seperti internet. Tapi mereka adalah juara dunia dalam inovasi 1 ke N. Ngambil ide yang udah ada dan membuatnya 10 kali lebih baik, 100 kali lebih besar, dan jauh lebih pas untuk pasar massal. TikTok mungkin bukan yang pertama, tapi algoritmanya yang bikin ketagihan kan? Nah, disitulah kehebatan mereka. Oke, jadi semua ini artinya apa buat kita? Buat seluruh dunia. Ketika sebuah negara raksasa nggak main dengan aturan kapitalisme atau sosialisme yang kita kenal, gimana dampaknya buat panggung global? Yuk kita bahas teka-teki terakhir. Ekonomi real Tiongkok itu meroket, tapi pasar sahamnya kok seringnya gitu-gitu aja, bahkan kadang mengecewakan. Ini anomali banget kalau dibandingin sama pasar barat, di mana pasar saham itu biasanya jadi cerminan kesehatan ekonomi. Kenapa bisa begitu? Grafik ini ngasih salah satu jawaban utamanya. Di pasar yang sehat kayak di AS, ada yang namanya penghancuran kreatif. Mirip hukum alam, yang lemah bakal tersingkir, biar yang kuat bisa tumbuh. Tapi di Tiongkok, coba lihat betapa rendahnya angka itu. Perusahaan yang kinerjanya jelek jarang banget disingkirkan. Mereka jadi semacam zombie, yang akhirnya malah menyeret turun kinerja seluruh pasar. Nah, kita sampai di pertanyaan pamungkas. Tiongkok itu nggak pas dimasukkan ke dalam kotak-kotak ekonomi yang kita kenal. Ini bukan kapitalisme ala barat, bukan juga sosialisme ala Soviet. Ini adalah sesuatu yang lain, sebuah sistem hibrida yang terus beradaptasi. Memahami sistem ini bukan lagi sekedar pilihan, tapi sudah jadi keharusan untuk bisa menavigasi dunia di abad ke-21. Terima kasih sudah menyimak.